Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yahoo. Perkenalkan, nama saya Rahmat Pugun Cerito. Saya dari instansi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Saya bertugas di kantor Pencarian dan Pertolongan kelas B NIAS. Saya merupakan peserta lacar 2025 angkatan 16 dari kelompok 1. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana learning journal saya untuk agenda ketiga ini pada hari ini yang diampu oleh Bu Naila Karima tentang bagaimana ancaman digitalisasi pada pemerintahan. Digitalisasi pemerintahan membawa berbagai ancaman yang perlu diwaspadai agar transformasi teknologi dapat berjalan efektif dan aman. Salah satunya ancaman utama adalah resiko serangan cyber, seperti peretasan dan pencurian data, yang dapat mengancam kerahasiaan informasi negara dan data pribadi warga, bahkan pejabat-pejabat negara seperti presiden sendiri. Selain itu, digitalisasi juga dapat menimbulkan kesenjangan digital, di mana sebagian warga yang kurang akses atau kemampuan teknologi menjadi tertinggal dalam mendapatkan layanan publik. Lalu, ancaman lain terkait dengan keamanan data adalah potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, termasuk korupsi atau manipulasi informasi untuk kepentingan tertentu. Digitalisasi juga mengharuskan perubahan struktur organisasi dan budaya kerja yang cepat, yang jika tidak dikelola dengan baik bisa menyebabkan resistensi dari pegawai pemerintah dan menghambat implementasi teknologi baru. Lebih jauhnya, ketergantungan yang tinggi pada teknologi membuat sistem pemerintahan rentan terhadap gangguan teknis atau kegagalan sistem yang bisa menghambat layanan publik. Oleh karena itu, pemerintah harus memperkuat keamanan cyber, meningkatkan literasi digital pada masyarakat dan aparatur sipil negara, serta memastikan kebijakan yang mendukung inklusivitas dan perlindungan data agar digitalisasi memberikan manfaat maksimal tanpa menimbulkan resiko serius. Lalu, selain itu, peningkatan literasi digital ini juga perlu karena ada beberapa isu tentang ancaman terhadap digitalisasi dikarenakan kurangnya kompetensi literasi digital pada pegawai ASN, terutama pada pegawai ASN yang senior atau pegawai yang gagap teknologi. Strategi untuk menyelesaikan masalah tersebut adalah menyusun kurikulum literasi digital yang komprehensif dan kesinambungan, serta mengintegrasikan ke dalam program pelatihan dan pengembangan ASN. Lalu melakukan asesmen awal untuk memetakan tingkat literasi digital seluruh ASN, terutama yang senior, guna mengetahui kebutuhan pelatihan yang tepat sasaran. Lalu tidak lupa dengan keamanan cyber. Pengenalan ini harus sejak dini karena ancaman seperti phishing, malware, ransomware, serta praktik password yang kuat itu sangat penting untuk menjaga data pribadi pegawai ASN atau masyarakat. Lalu penguatan keamanan digital. Strateginya itu membangun ekosistem keamanan terutama di cyber yang terpusat, modern, dan tangguh untuk melindungi data pemerintah serta meningkatkan kepercayaan publik. Yang bisa mengaudit amanan sistem, melakukan audit keamanan secara rutin setidaknya 2 kali setahun atau 1 kali pada triwulan pada seluruh aplikasi dan jaringan pemerintah. Lalu penerapan teknologi keamanan yang menggunakan enkripsi data end-to-end, menerapkan autentikasi multifaktor atau MFI pada semua akun ASN. Lalu pemerintah harus melakukan pembaruan sistem atau patch management secara berkala untuk menutup celah pada kerentanan. Lalu tidak lupa dengan backup data. Backup data ini menyediakan sistem cadangan atau backup yang terenkripsi dan disimpan di lokasi berbeda untuk menghindari kehilangan data permanen jika data yang utama telah di-phishing atau dicuri oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang selanjutnya, pengembangan budaya digital atau perubahan pola pikir dan sikap. Menciptakan budaya kerja yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dengan fokus pada kesadaran dan disiplin keamanan cyber, terutama pada pegawai harus selalu beradaptasi dengan teknologi yang terbaru melalui pelatihan dan sosialisasi tentang teknologi terbaru. Sosialisasi secara rutin itu dapat diselenggarakan dengan kesadaran keamanan cyber minimal sekali dalam setiap triwulan. Kemudian komunikasi terbuka, membuka jalur komunikasi internal bagi ASN untuk melaporkan ancaman atau insiden cyber terutama tanpa takut disalahkan.
lalu pemerataan akses digital, dan peningkatan infrastruktur. Memastikan infrastruktur digital tersedia secara merata, stabil, dan mendukung kelancaran kerja ASN di seluruh Indonesia, termasuk wilayah yang terpencil. Lalu mengadakan kolaborasi dengan penyedia internet ini sangat perlu karena untuk memperluas jaringan internet ke daerah-daerah yang sangat terbatas atau terpencil. Kemudian pemeliharaan infrastruktur, menetapkan jadwal pemeliharaan rutin, dan peningkatan kapasitas server agar layanan pemerintah tetap optimal. Yang terakhir, monitoring akses. Hal ini harus selalu dilakukan karena menggunakan sistem pemantauan jaringan untuk memastikan ketersediaan dan kestabilan koneksi internet pada pemerintahan itu untuk digunakan oleh pegawai ASN tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya pamit. We are family Afiknam Jagat Samugram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.